Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di video ini akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian tentang apa itu backend developer, tutorial install Postman, dan juga yang paling pertama itu apa itu REST API. Jadi pertama-tama yaitu pengertian REST API itu. Jadi REST API ini kepanjangan dari Representational Step Transfer Application Programming Interface. Cara agar aplikasi bisa saling berkomunikasi lewat internet menggunakan aturan atau protokol tertentu. Mungkin kalau gampangnya itu ibaratnya penyambung kali ya, penyambung antara front end tampilan website dan back end server atau database. Jadi front end itu bisa dibilang tampilan website ya, front itu depan itu berarti tampilan. Nah contohnya ya, kalau misalnya butuh data siswa dari server, kamu bisa minta server lewat REST API. Contoh kasus sederhananya seperti ini. Misalnya anggaplah nih kamu penonton punya website student management, terus pengen nampilin semua data siswa dari server. Nah, bagaimana cara memanggilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu server akan membalas dengan data JSON, yaitu seperti ini. Nah, metode utama REST API itu ada 4 metode, disebut juga HTTP metode. Ada get, post, put, dan delete. Get berarti mengambil data, post menambahkan data baru, put mengubah data, delete menghapus data. Contohnya dalam kode JavaScript yaitu seperti ini ya teman-teman. Format umum data REST API biasanya menggunakan JSON, JavaScript Object Notation karena ringan, mudah dibaca, cocok untuk berbagai bahasa pemrograman. Singkatnya, ibaratnya mungkin gini ya, REST itu gaya arsitektur untuk komunikasi data. API itu mungkin bisa dibilang penghubung antara aplikasi. REST API itu sistem pertukarannya. Format data umum itu JSON. Nah, selanjutnya apa itu backend developer? Mungkin kalau secara bahasa kita bisa bilang developer itu artinya pengembang. Backend itu artinya yang tadi ya, yang semacam database atau gimana. Nah, tapi kalau di sini kita bisa bilang juga orang yang bertanggung jawab membuat bagian belakang layar dari sebuah website atau aplikasi. Kalau website itu seperti restoran, ibaratnya front end itu pelayanan dan meja makan yang dilihat pelanggan. Nah, kalau back end dapur dan kasir yang mengatur semua di belakang layar. Nah, tugas utamanya apa aja? Itu mengelola database, autentikasi, membuat API, logika aplikasi, optimasi server. Nah, penjelasannya seperti apa? Kalau mengelola database ibaratnya tuh kayak ya menyimpan produk-produk atau data pengguna di dalam situ. Nah, kalau autentikasi dan keamanan yang mengatur login, enkripsi, password, role, dan lain-lain. Membuat API mengindikan data agar bisa digunakan oleh frontend atau aplikasi lain. Logika aplikasi mengatur bagaimana sistem bekerja seperti perhitungan, validasi, dan aturan bisnis. Nah, yang terakhir optimasi server, menjaga agar aplikasi berjalan cepat dan stabil. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman yang umum digunakan itu mungkin seperti PHP, kalau frameworknya Laravel, Kode, Lightner, JavaScript, Express.js, Python, Django Flash, Java, Spring Boot, C++, ASP.NET, Go, Golang, Jinfiber. Nah, contohnya lagi, kamu bikin website bengkel. Nah, misalnya bagi yang punya bengkel ya, bengkel sepeda, bengkel motor atau apa nih, front end itu tampilan login, daftar servis, tombol tambah data. Mungkin bisa dibilang itu kayak kalau misalnya kalian yang pernah servis di aplikasi Honda, kalau kalian yang suka beli motor Honda. Nah, backend menyimpan data service ke database MySQL, memeriksa password login dan mengirim data ke front end lewat API. Nah, struktur umum seperti ini ya teman-teman. Kesimpulannya, aspek fokus seperti ini ya teman-teman. Nah, yang terakhir, tutorial install Postman. Pertama, Postman itu apa sih? Postman itu adalah aplikasi untuk menguji REST API. Dengan Postman, kamu bisa mengirim request, melihat respon dari server dalam format JSON, mengetes API buatan kamu, misalnya dari Laravel, Node.js, atau PHP. Langkah-langkahnya pertama, untuk Windows nih ya. Langkah 1, kunjungi sistem resmi Postman di sini. Langkah 2, pilih versi Windows kamu. Biasa pilih Windows 64 bit, itu yang paling umum. Ya kalau saya sih yang 64 bit ya, karena udah paling umum. Yang ketiga, jalankan file instalasi setelah selesai. Klik 2 kali
Tunggu hingga instalasi selesai, Postman akan terbuka otomatis. Yang keempat, login atau buat akun opsional. Kamu bisa sign in dengan akun Google atau skip and go offline kalau kamu hanya ingin mengetes API lokalnya. Nah, untuk yang MacBook nih, wah, untuk MacBook buka sepertinya sama ya, cuman tinggal dipilih versi macOS-nya aja berapa. Untuk file zip buka dan drag icon Postman ke folder application. Nah, untuk Linux mungkin kita agak lupakan ya, karena kebanyakan kita pakainya MacBook ataupun Windows. Nah, cara cek instalasi seperti ini dan seperti ini ya. Mungkin itu saja, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.